Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di channel Kandang Entok Gunung Pasar. Untuk video kali ini kita akan membuat pakan alternatif untuk entok dengan estimasi populasi 20 ekor dengan biaya per hari Rp150. Nah, seperti apa pakan alternatif tersebut? Mari kita cari bahannya dulu. Jadi bagi teman-teman pemula peternak entok seperti saya ini, kita bisa menggunakan pakan alternatif dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Bisa dari lompong seperti pada video ini, ataupun dari daun ketela dan juga daun pepaya, yang mana tanaman-tanaman ini sering kita jumpai di sekitar kita, terutama yang berdomisili di daerah pedesaan. Jadi yang perlu kita siapkan ini hanya bahan-bahan seperti ini. Setelah semuanya terkumpul, nanti tinggal kita proses, kita haluskan. Bisa menggunakan alat manual dengan parang ataupun belati, dan juga bisa menggunakan mesin cacah sederhana jika teman-teman di rumah sudah mempunyainya. Untuk bahan kita mencari secukupnya saja, kira-kira itu cukup untuk populasi 20 ekor. Bisa terdiri dari daun lompong atau kimpul atau daun talas beserta batangnya, dan juga menggunakan campuran daun pepaya maupun daun ketela. Nah, setelah terkumpul seperti ini tinggal kita cacah saja. Tidak perlu terlalu lembut karena yang akan kita kasih makan merupakan entok yang berusia di atas 1 atau 2 bulan. Jadi sudah bisa mengunyah atau mencerna si pakan ini. Di video ini saya memilih menggunakan cacah manual dikarenakan populasi atau entok yang akan kita kasih makan itu tidak terlalu banyak, jadi masih bisa menggunakan tenaga manual. Jika populasi entok kita semakin banyak, itu alangkah lebih efisien, lebih baiknya kita menggunakan mesin cacah sederhana, karena itu akan membantu secara waktu dan menghemat tenaga. Namun jika populasi entok kita tidak terlalu banyak, dalam artian masih di bawah 50 ekor atau 100 ekor, ini kita cukupkan menggunakan cacah manual seperti ini saja. Karena walaupun kita menggunakan mesin cacah mesin, itu juga akan menambah biaya listrik, artinya juga akan menambah biaya pengelolaan kandang, karena tidak sesuai dengan besaran atau banyaknya
hewan ternak kita. Misal hewan ternak kita di atas 100 ekor, itu ya sebaiknya menggunakan alat mesin cacah, itu akan lebih efisien karena dari segi populasi itu mencukupi untuk menutup biaya pengelolaan, termasuk biaya penambahan listrik. Maka dari itu, sebagai pengalaman, terutama teman-teman seperti saya yang masih pemula, agar memperhatikan pemakaian listrik juga, itu diikutkan dalam hitungan biaya pengelolaan kandang. Jadi nantinya ketika masa panen atau masa istilahnya mbudalke, itu antara biaya pakan, pengelolaan kandang dengan pendapatan itu nanti bisa dihitung semua secara rinci agar kita mempunyai hitungan lebih akurat mengenai keuntungan atau kerugian kita dalam satu kali panen. Nah, kita kembali lagi di pakan ini. Ini setelah selesai mencacah, ini kita jadikan dua bagian. Yang bagian pertama adalah kumpulan batang-batang, terdiri dari batang lompong dan juga batang daun pepaya, dan yang ember nomor 2 merupakan cacahan yang hanya terdiri dari daunnya saja. Nah, untuk si daun ini nanti tinggal kita masak sebentar, kita panaskan, kita godok, lalu tinggal kita campurkan garam dan juga tetes tebu kalau ada, lalu kita campurkan lagi dengan pur ataupun konsentrat. Selain bahan tadi, teman-teman di rumah bisa menggunakan gedebok pisang, itu juga sebagai alternatifnya. Nah, ini di video ini sudah kita panaskan dengan air panas, sudah kita rendam sebentar tadi agar agak layu. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan mix, kita akan campurkan bahan-bahan cacahan ini nantinya dengan satu wadah pur ini satu wadah dengan berat antara 400 sampai 500 gram atau setengah kilo. Itu nanti kita campurkan dalam satu wadah ini. Usahakan kita mencampur sampai rata, sampai benar-benar rata. Jika dirasa kurang, bisa kita tambahkan purnya lagi. Intinya kita mix, kita aduk-aduk kayak gini sampai benar-benar rata, agar si daun ini bisa tercampur rasanya itu dengan si pur ini. Karena jika mencampurnya kurang istilahnya kurang enak atau kurang rata, itu biasanya banyak dilepeh atau tidak kemakan sama si endok-endok kita nantinya. Di sini saya menggunakan kurang lebih setengah kilogram ini untuk satu ember.
Harga rata-rata pur itu di tempat saya antara 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilogramnya. Jadi misal saya buat 1 ember kayak gini untuk populasi 20 ekor entok, ini saya membutuhkan sekitar setengah kilogram. Jika harga 1 kilo 6.000, berarti kalau setengah kilo itu 3.000 rupiah. Jadi satu kali makan seperti ini membutuhkan biaya 3.000 rupiah. Dan jika dibagi untuk 20 ekor entok, artinya satu kali makan membutuhkan 150 rupiah. Itu satu kali makan. Saya sendiri menggunakan pakan seperti ini untuk 2 fase makan, yaitu pagi dan sore. Artinya dalam sehari itu saya membutuhkan biaya 150 rupiah sampai 300 rupiah per harinya untuk per ekor. Bagi teman-teman peternak seperti saya dengan modal yang pas-pasan, ini saya rasa cukup membantu dalam hal menekan biaya pakan. Mengingat biaya pakan pabrikan itu bagi saya pribadi yang kurang modal itu hanya untuk ngasih makan populasi di bawah 50 ekor, itu saja saya merasa keberatan. Jadi mau tidak mau harus diselingi pakan-pakan racian atau pakan-pakan alternatif seperti ini. Sependek pengalaman saya, nyatanya pakan alternatif seperti ini masih bisa bermanfaat bagi entok. Dan juga dalam hal produktivitas itu memang masih kalah jauh dari pakan-pakan pabrikan, yang mana jika entok dikasih full pakan pabrikan memang lebih produktif dan juga lebih cepat perkembangan, seperti dari bulu-bulu dan juga berat badan. Akan tetapi bagi peternak pemula seperti saya dengan modal pas-pasan atau modal kurang, ini menggunakan pakan seperti ini, model seperti ini saja saya sudah cukup puas. Mengingat biaya pakan full pabrikan itu juga tidak sedikit. Di video sebelumnya ini sudah saya buktikan entok dikasih makan racian seperti ini tetap bisa bertelur atau tetap produktif. Hanya saja telurnya mungkin tidak sebanyak entok yang dikasih pakan full pabrikan. Akan tetapi faktanya entok masih tetap bisa bertelur dan menetas. Karena sebagian teman-teman peternak dulu ada yang bilang, nek mentok dikei pakan racian, pakan alternatif kui ora gelem ngendok. Jika ada mentok entok itek dikasih pakan alternatif, itu istilahnya bikin tidak mau bertelur atau tidak produktif. Itu ada yang bilang seperti itu. Tapi nyatanya sependek pengalaman saya itu masih bisa bertelur, artinya masih bisa
bereproduksi dengan normal. Hanya saja secara kuantitas itu tidak sebanyak bebek atau entok yang dikasih pakan full pabrikan. Ya karena dari segi apapun, dari nutrisi, fosfor, vitamin dan sebagainya itu pasti tidak bisa lebih bagus atau bahkan setara dengan yang namanya pakan full pabrikan. Karena pakan full pabrikan sudah dihitung porsi-porsi vitamin maupun kandungan-kandungan protein lainnya yang memicu atau membuat hewan ternak itu lebih istilahnya lebih produktif, lebih bagus daripada hewan-hewan ternak yang dikasih pakan alternatif. Jadi pada intinya semua itu tergantung situasi dan kondisi kita masing-masing sebagai peternak entok. Bila dirasa modal cukup atau bahkan lebih, ya tidak ada salahnya kita menggunakan pakan full pabrikan. Akan tetapi jika modalnya pas-pasan, pakan racikan atau pakan alternatif merupakan solusi untuk menekan biaya pakan. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Tetap semangat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.